ada beberapa sales yang kalau jalan jualan dengan penampilannya tidak rapi, ternyata tingkat penjualannya juga jelek jadinya. Ini antara percaya nggak percaya ya. Ini belum pernah saya sharingkan sebelumnya. Bahkan di kelas saya pun saya nggak pernah sharing. Coach, mau curcol nih. Nah, ini mumpung Coach Arif lagi di kantor, kita gangguin ya. Hai Coach. Kenapa? Kita gangguin dulu nih Coach. Yes, boleh. Apa nih? Coach. Coach, aku mau tanya nih. Emang sales itu harus good looking ya Coach? Nah, ini menarik nih. Sales itu kenapa harus good looking? Good looking itu sebenarnya bukan berarti mukanya cakep atau cantik, bukan. Gitu juga nggak perlu jadi kayak bintang film juga bukan. Tapi seorang sales itu yang harus kelihatan adalah penampilannya pertama harus rapi, wangi, udah pasti. Ini berlaku untuk cowok dan cewek ya, bukan hanya cowok saja atau cewek saja, tidak. Harus rapi dan penampilannya, rambut, bahkan sampai kumisnya pun harus benar-benar bersih banget. Okay. Dengan penampilan yang keren banget, good looking tadi, maka membuat orang nyaman kalau ngobrol sama dia. Lu bisa bayangin nggak sih? Kalau kita lagi ngobrol, sales, tapi bau ketek gitu gimana sih? Nggak nyaman kan? Ya nggak nyaman, ilfil. Ya. Yang kedua, bisa bayangin nggak? Karena namanya sales kan duduknya deketan ya. Iya, betul. Terus bau mulut, lu bisa bayangin nggak? Kan pasti ilfil banget kan? Iya. Nah itu yang pasti enggak. Bahkan kita nggak fokus sama produknya itu, Nggak akan fokus sama itunya ya. customer-nya yang tidak fokus gitu. Jadi fokusnya customer akhirnya hilang gitu kan, ilfil. Makanya kenapa kalau saya dulu ya, ini contoh ya. Kalau masih kendaraan umum gimana? Sama kayak saya dulu kendaraan umum. Kalau saya kendaraan umum yang saya lakukan adalah saya yang pertama pasti saya akan masuk kamar mandi, saya akan bersihin muka saya dulu, saya pakai minyak rambut, baru kemudian meeting. Oke. Jadi nggak bisa tuh yang cuma sekedar begitu aja, nggak bisa. Bahkan penampilan saya pun harus jaga. Baju nih misalkan nggak boleh sampai dekil dan sebagainya. Makanya kenapa kalau ditanya, saya lebih prefer pakai jas dibandingkan pakai dasi. Oh, kenapa tuh Coach? Karena kalau pakai dasi doang, baju kotor kelihatan. Oh, oke. Kalau pakai jas, kalau baju kotor masih bisa saya tutup. ditutupi. Betul. Jadi makanya penampilan good looking itu akan berpengaruh pada penjualan. Saya pernah menemukan adalah beberapa penelitian yang menarik. Ada beberapa sales yang kalau jalan jualan dengan penampilannya tidak rapi, ternyata tingkat penjualannya juga jelek jadinya. Oh, berpengaruh ya Coach? Berpengaruh banget karena ketika orang lihat, apalagi sales ya, apa yang dibawa, apa cara penampilan, cara dia berbicara, itu penting banget. Jangan sampai kayak contoh gini Karin. Dulu waktu zaman saya masih susah ya sales ya. Sesusah-susahnya saya, kacamata itu kan, saya kan punya problem dengan kulit. Problem dengan kulit maksudnya apa? Keringat saya nggak gitu bagus, saya nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau pakai kacamata bentuk bahannya besi ya Karin, itu bisa rontok sendiri loh. Oh, ngelupas gitu ya? Ngelupas-lupas loh. Makanya kenapa kacamata saya bahannya plastik tuh. Oh, oke. Karena saya punya problem itu. Nah, jadi apalagi jam tangan. Mau jam tangan asli, mau jam tangan palsu KW, saya pasti pakai jam tangannya yang biasanya saya pastikan kalau nggak kulit, kalau nggak bentuknya karet, kalau nggak saya nggak bisa pakai. Iya. Kalau nggak pasti lecet. Di sini bisa lecet. Dulu saya pakai jam tangan besi ya, saya bisa pakai tisu untuk nutupin itu buat supaya ngelindungin kulit supaya nggak lecet. Iya, betul. Nah makanya kenapa akhirnya dengan seperti itu malah membuat saya jadi nggak bagus, nggak pede dan sebagainya. Makanya ketika berbicara itu menjadi bagian yang penting, penampilan. Makanya kayak contoh ya, kita rekaman aja saya masih pakai minyak rambut kan. Iya. Nah itu kayak gitu Karin. Oh. Nah, teman-teman sahabat sales, itu harus kamu catat dan harus kamu terapin ke dalam kehidupan kamu. Misalkan kamu ada prospek, kamu harus wangi dan tidak boleh bau ketek, bau mulut. Nah, jangan sampai bau badan dan bau mulut kamu yang tidak sedap itu mempengaruhi dari penjualan kamu dan penjualan kamu menjadi anjlok. Nah, oke Coach, kalau misalkan aku nih sebagai cewek pakai hijab nih Coach, pakaian yang bagus untuk menjadi sales yang good looking itu seperti apa? Nah, pengertian good looking, grooming rapi ya. Iya, betul. Kalau saya menganggap begini, seorang wanita ketika meeting, kalau pama dia pakai hijab, ini kita bicara hijab ya. Iya. Kalau pakai hijab, biasanya saya menyarankan dia memakai hijab yang warnanya terang. Oh, oke. Pakai warna terang. Karena, kayak saya ambil contoh ya, untung kulitnya Karin ini agak terang. Kalau kulitnya agak gelap, apalagi hijabnya dimajukan, apa yang terjadi? Mukanya kan kelihatan gelap ya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa saya sangat menganjurkan dia pakai warna-warna yang cerah. Minimal misalnya kuning kah? Ataukah warna biru muda kah? Jangan yang pakai warna-warna tanah gitu, earthy gitu, warna coklat. Kalau coklat-coklat muda masih bagus. Iya. Baju, saya biasanya merekomendasikan warna-warna baju terang. Bahkan, saya sempat melakukan penelitian sendiri, ada riset.
kalau kita mau berbicara bagus, sangat ideal, justru yang disarankan adalah pakai bajunya warna biru. Oh, kenapa tuh? Birunya biru muda. Ini menarik ya. Ini antara percaya nggak percaya ya. Ini belum pernah saya sharingkan sebelumnya. Bahkan di kelas saya pun saya nggak pernah sharing. Jadi gini, ada istilah aura. Aura, jadi auranya manusia. Aura manusia yang bagus ketika berbicara adalah warna biru muda. Oh, oke. Kenapa? Karena aura biru itu efeknya ke tenggorok. Makanya kenapa ada beberapa kepercayaan orang yang problem gondongan itu pakai apa? Blau. Iya, betul. Warna apa? Biru. Biru. Nah itu maksudnya. Oh. Jadi ketika saya juga Arab, kalau bisa ditanya baju saya di rumah kalau kemeja itu banyak banget yang warna biru karena nggak tahu ya saya ketika pakai ini nggak tahu ini belief atau apa. Jadi kayaknya naikin auranya. Nah kalau orangnya nggak pede, supaya jadi pede, disarankan pakai baju warna merah. Oke. Karena warna merah yang dimunculkan adalah keberanian untuk Fire melakukan ya, Coach. fire on fire-nya dia. Ada juga yang pakai baju, jadi baju itu tergantung dari apa yang mau kita lakukan. Kalau kita mau kelihatannya orang yang lebih berkarisma, lebih tenang, itu biasanya warnanya ungu. Oh, oke. Biasanya ungu tuh janda loh, Coach. Iya kalau buat wanita tertentu ya. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Iya. Tapi kalau mama buat berkaitan dengan aura, karena efeknya ungu itu adalah dianggap lu lebih pinter aja. Oh, oke. Kelihatan lebih cerdas, lebih pintar. Itu warna-warna yang sering pakai. Biasanya makanya ada beberapa cara wanita misal bajunya misal putih, bisa aja pakai shellnya warnanya biru. Oh, dikombinasi. ya, Dikombinasi. Coach, ya? Nah, itu bagian yang sangat penting. Makanya warna-warna terang menjadi bagian penting ketika kita melakukan presentasi atau jualan atau apapun. Oke, untuk cewek-cewek mamba nih udah harus buang-buang baju nih ya, Coach ya. Harus diganti. Ya pakai jangan dibuang lah, disumbang warna-warna lah. yang cerah nih. Oke, Coach, ini aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Oh, e-book apa tuh? Kita ada 3 formula untuk mengatasi keberatan. Nah, itu teman-teman nanti tinggal klik link di deskripsi atau di komentar pertama. Jadi nanti akan ada link, jadi teman-teman bisa klik dan isi nama, nomor, dan email. Nanti kita langsung kirimkan untuk 3 formula mengatasi keberatan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan di Corporal Consulting, bisa dikunjungi di www.corporalconsulting.com. Dan kalau misalkan mau mengikuti pelatihan online course, bisa di pastiprestasi.com. Nah, dan kita punya sekolah sales yang belum ada dimanapun, jadi baru satu-satunya nih di salesuniversity.id. Oke, Coach, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup. Mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Nah, saya Karin Dan saya Coach Antoni Sarif. dari Corporal Consulting. Sampai jumpa, salam performa. Bye-bye.